Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam rekan-rekan semua. Pada hari ini saya akan menyampaikan bagaimana menggunakan atau menjalankan suatu aplikasi yang disediakan oleh Celio Logic oleh Schneider, ya. Aplikasi ini diperuntukkan untuk memprogram, Celio Shop. Celio Shop yang saya miliki di sini adalah versi 5. Teman-teman semua silahkan menginstal, ya. Dan minggu lalu saya sudah sampaikan tugas untuk menginstalasi 2 aplikasi, 2 program pemrograman untuk PLC. Yang pertama adalah Celio Shop ini, kemudian yang kedua adalah CX1. Nah, Celio Shop ini digunakan untuk memprogram PLC Schneider yang di brandnya di sini adalah Celio Shop, atau ini juga dikenal sebagai Smart Relay, ya. Jadi fungsi dan tujuannya seperti PLC, tetapi dia lebih compact, ya, sehingga dia disebut dengan Smart Relay. Bentuknya seperti ini, teman-teman semua. Seperti ini bentuk dari Smart Relay dari Celio ini, ya. Kemudian saya menganggap teman-teman semua sudah menginstalasi programnya sesuai dengan petunjuk dan tugas yang saya sampaikan pada minggu lalu. Oleh karena itu pada pertemuan kita hari ini kita hanya akan menjelaskan bagaimana menjalankan program ini yang sudah kita install dan bagaimana kita menggambar ladder diagram, salah satu contoh ladder diagram sederhana di dalam Celio Shop, sekaligus membuat simulasinya, ya. Seperti itu. Baik, kita menjalankan dari desktop, teman-teman semua. Celio Shop ini kita jalankan. Kita tunggu. Nah, tampilannya seperti yang ada di atas. Untuk memulai membuat program yang baru, kita harus klik Create New Program. Untuk membuka program yang sudah ada, kita klik Open an Exciting Program, dan seterusnya, ya. Jadi ada 6 pilihan di sini. Ada Open a Recently Used Program, ada Download a Program from a Module, kemudian ada Monitoring Module, kemudian ada Exit atau keluar tanpa memilih sesuatu. Kita klik yang ini. Kemudian di modul selection ini ada pilihan jenis atau tipe PLC atau Smart Relay yang kita gunakan. Kita lihat sorot saja di sini akan muncul. Ini tipenya untuk 10-12 I/O tanpa extension. Kebetulan yang kita miliki di sini adalah 12 I/O tanpa extension. Bagaimana membedakan tanpa extension dengan yang ada extensionnya, itu kita melihat dari tipenya. Tipenya kalau dimulai dengan SR2, maka itu tanpa extension. Tapi kalau tipenya dimulai dengan SR3, itu ada extensionnya. Angka berikutnya hanya menunjukkan jumlah I/O. Misalnya di sini SR2B1261FU. SR2B1261FU. 12-nya menyatakan jumlah input outputnya, ya. Kemudian bukan 1261, ya. 121 atau 121FU. Kemudian angka 1 berikutnya menunjukkan dia jenis power supply-nya. Kemudian
FU-nya menunjukkan dia bahwa menggunakan inputannya menggunakan AC 220 volt. Nah, ini ada 8 input dan 4 output. Jadi jumlahnya 12. Kemudian di sini juga ada kabel datanya ya, nanti akan kita gunakan untuk menghubungkan antara modul PLC-nya sendiri dengan komputer. Kita klik ini karena ini yang kita gunakan. Kemudian kita pilih saja di bawah tipenya yang berapa tadi saya sebutkan, SR2B121FU, berarti yang ini power supply-nya 220 volt, kemudian input discrete-nya 8, analognya tidak ada, input analog tidak ada, discrete output 4, discrete output itu kondisi on dan kondisi off ya. Kemudian screen keyboard ada, clock-nya ada, language-nya bahasa yang digunakan untuk memprogram, mensupport FFD dan LD, ini function block diagram dan ladder diagram. Reference tipenya SR2B121FU. Oke, kita pilih ini, kemudian kita klik next. Kemudian ini current selection dari modul yang kita gunakan, yang kita pilih tadi. Kemudian apakah akan menggunakan extension yang disediakan untuk modul ini hanya menggunakan SR2 communication. Jadi untuk komunikasi saya dengan PLC lainnya tidak disediakan, tidak tersedia. Di sini tidak tersedia extension untuk penambahan modul input ataupun output ya, khusus untuk tipe yang SR2 ya. Jadi tidak perlu kita tambahkan di sini karena kita tidak memiliki extension. Kita klik saja next. Kemudian kita akan diminta untuk memilih apakah menggunakan dalam pemrogramannya itu menggunakan ladder diagram atau function block diagram. Kita pilih saja next karena kita akan menggunakan ladder diagram. Oke, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan ini siap untuk kita gunakan dalam membuat program. Ya. Oke. Nah, saya akan jelaskan dulu secara ringkas menu-menu yang ada di dalam sini ya, terutama menu yang bagian bawah ini. Di bagian atas saya kira kita bisa klik-klik dan lihat di situ ada beberapa ada beberapa menu yang ada di atas. Nah, kita fokusnya dulu ke bagian bawah. Di bagian bawah ini akan ada jumlah input ya, atau tombol input itu untuk membuat inputan di program ladder diagram. Ini ada 8 sesuai dengan PLC yang kita gunakan. Jadi jumlahnya di sini sesuai dengan tipe PLC yang kita pilih tadi. Kemudian di sini ada set. Ini juga merupakan tombol input, tetapi tombol input kita bisa memanfaatkan tombol input yang ada di sini. Ada 4. Set 1 sampai dengan set 4. Jadi kalau hanya 4 inputannya dan inputannya itu hanya berupa saklar, bukan berupa sensor dan sebagainya, maka set 1 sampai set 4 ini bisa kita gunakan. Jadi kita bisa menekan langsung dari smart relay ini. Kecuali kalau disimpan secara remote ya. Kemudian di bagian berikut ada auxiliary relay tambahan. Relay tambahan ini bersifat internal dan tidak secara fisik keluar. Ini jumlahnya sangat banyak. Jumlahnya 56, dimulai dari M1 sampai dengan MV dan N1 sampai dengan NV. Kemudian di sana juga ada tipe-tipenya. Ya, ini ada active on, kemudian impulse, active on impulse relay, kemudian ada LEDs ini terkunci, kemudian ada LEDs deactivation reset. Jadi ada beberapa pilihan di setiap menu ini. Kemudian di sini ada relay output fisik daripada smart relay ini atau PLC ini ya. Jadi ada output fisiknya sebanyak 4. Ini yang langsung yang berhubungan dengan beban. Ada Q1 sampai Q4. Kemudian di sini juga ada pilihannya ada 4, ada active on, kemudian ada impulse. Kemudian ada LEDs activation, ini akan terkunci. Kemudian ini ada LEDs deactivation resetnya, set reset. Kemudian di sebelah kanan ada timernya berjumlah 28. Timernya juga ini ada reset dan ada commandnya. Ya, ada instruksi yang kita berikan ke dalam di tombol T. Kemudian untuk menggunakan yang R itu berarti kita reset daripada timer tersebut. Kemudian di sebelahnya ada komparator, ada counter. Ya, counter ini jumlahnya juga 28. Kemudian jenis-jenis counternya juga ada countdown, icon up counting. Kemudian ada
counting direction, kemudian ada initialization atau resetnya. Kemudian ada komparatornya jumlahnya 8, ini akan membandingkan suatu input dengan input yang lain untuk mengeksekusi suatu program. Kemudian ada clocknya ini kita bisa gunakan untuk menjalankan atau menonaktifkan suatu program pada suatu jam tertentu. Kemudian berikutnya ini hanya text block yang akan tampil di layar sini, ya. Kemudian ada LCD backlight dari ini. Kemudian ada summer winter, ya. Jadi ini musim panas, musim dingin, ya. Oke, di sebelah kanan bawah ada tertulis SR2B121FU, artinya yang kita gunakan sekarang adalah tipe SR2B121FU. Kemudian di sebelah kanan atas ini ada yang aktif sekarang adalah edit mode yang ini. Kemudian di sebelahnya ada simulation kalau kita mau mensimulasikan program yang kita sudah buat, dan di sebelah kanannya ada tombol untuk pencarian. Ini untuk help-nya, ya. Kemudian di atas ada value entry, ada ladder entry, ada configuration, ada text entry. Nah, ini kita menggunakan ladder entry saja untuk pemrograman. Jadi ini untuk value entry sama dengan tampilan yang ada di sini, ya. Kalau kita mau membuat program berdasarkan apa yang ada di sini, itu kita bisa menggunakan value entry. Kalau kita membuat programnya menggunakan ladder diagram, kita menggunakan layar yang ini. Kalau kita mau mengkonfigurasi di dalam program-program yang kita gunakan, itu kita klik configuration, kemudian text entry-nya ini nanti di script inputnya apa, keterangannya apa, ini kita mau beri keterangan untuk ini, ya. Misalnya I1 itu on, I2 itu off, I3 itu apa, dan seterusnya. Ya, kita fokus pada ladder diagram, ladder entry-nya, kemudian di atas ada untuk menyimpan dan sebagainya. Ini sama saja dengan program-program yang lain yang berbasis Windows. Kemudian ada editnya juga sama. Nanti kita akan bahas lebih jauh. Kemudian mode, kemudian di sini mode ada simulation, ada monitoring sama dengan yang ada di sebelah kanan atas. Kemudian modul itu sendiri, ada modul kita mau program, ya, atau mau mengupdate firmware-nya, atau mau mengubah bahasan yang ada di dalam, merubah jamnya, clock yang ada di dalam modul agar sesuai nanti dengan penggunaan clock yang ada di sini. Kemudian ada Celio Communication, ini untuk mengkonfigurasi komunikasi antara Celio dengan Celiosoft. Nanti kalau kita hubungkan ke sini, kita akan setup atau ubah di sana konfigurasinya agar bisa berkomunikasi dengan ini. Tapi untuk pertemuan ini kan kita hanya fokus pada bagaimana menggambar dan bagaimana mensimulasikan hasil gambar tersebut. Kita tidak akan menghubungkan dulu pada pertemuan ini dengan Celiosoft yang ada di hadapan kita masing-masing. Kemudian di sini ada transfer. Kalau kita akan mentransfer program yang kita buat ke dalam modul ini, tentunya dengan menggunakan kabel yang sudah ada, ya. Kemudian di situ lagi ada pilihan option display. Kemudian di sini ada dua pilihan, ada ladder diagram dan ada electrical symbol. Ladder symbol dan electrical symbol nanti kita lihat bagaimana perbedaannya antara kedua ini. Itu saja dulu untuk menu-menu yang ada di dalam secara ringkas. Kita membuat saja dulu satu program yang menggunakan kita ambil contoh dari DOL, rangkaian DOL Direct Online. Direct Online ya DOL, ya. Ya. Jadi pengasutan motor secara langsung. Untuk DOL ini kita akan menggunakan dua input, ya, dan satu kontak bantu dari kontaktor. Ya, kita menggunakan input 1, kita klik saja lalu angkat ke atas. Kemudian input 2-nya kita klik, angkat ke atas. Input 2-nya ini untuk tombol off-nya, kita ubah dia ke normally close. Kemudian sebagai pengunci kita ambil dari kontak output. Nantinya kita akan menggunakan key 1 sebagai output. Oleh karena itu kita angkat kontak bantu dari key 1 ini ke sini paralel dengan tombol on-nya. Lalu kita sambungkan, klik saja di garis ini. Itu akan tersambung ke bawah. Kemudian kita tambah garisnya. Karena di dalam Celio ini
Nah, untuk outputnya itu sudah ada kolom tertentu, jadi tidak bisa kita tempatkan outputnya di kolom-kolom yang lain, harus kita tempatkan di kolom coil. Jadi kita ambil Q1 karena kita gunakan di sini tadi Q1, kita ambil Q1, kita gunakan yang ini aktif on, angkat ke sini. Sudah jadi, ini sudah jadi teman-teman semua. Kita tinggal menyimpan. Kita simpan dulu ya. Ini dol. Klik save. Kemudian klik S di sini untuk mensimulasikan. Suara apa itu? Ya, ini tadi saya sudah tambahkan ini lampu dari sini. Jadi kita bisa nonaktifkan. Ini jadi lampu dan inputannya di sini sesuai dengan tipenya ini. Jadi kalau tipenya ini 8 input 4 output, maka lampunya juga yang muncul hanya 8 input dan 8 output. Lampunya juga kita bisa hilangkan. Baik, kita tinggal klik. Ini sudah dalam mode simulasi, simulation mode. Kita tinggal klik run untuk menjalankan. Oke, kita perhatikan garis merah ini berarti sudah ada tegangan sampai di sini atau sudah ada arus sampai di sini. Dengan menekan tombol ini berarti memberikan impuls ke coil kontaktor sehingga ini akan bekerja dan menarik kontaknya sehingga kontak bantu normally opennya tadi akan menutup. Dan walaupun ini kita lepas, ini arusnya akan jalan melalui Q1 ke coil. Ya, kita coba ya, ini kita tekan. Oke, sudah, ini arus melewati ini sekarang. Dan lampunya menyala. Ya. Seperti itu, kemudian kita off-kan. Kita tekan saja ini satu kali. Ini akan terputus dan akan memutus arus listrik yang masuk ke coil. Otomatis coil ini akan terputus arusnya dan kontaknya kembali ke normally open sehingga tidak ada lagi arus yang mengalir ke sini. Saya kira itu contoh menggambar di dalam Seliosoft, contoh sederhana. Untuk konsep berikutnya saya akan sampaikan aturan dalam penggambaran ladder diagram ini. Kita stop saja dulu ini, kemudian kita lihat tadi stop, kembali ke sini ke editor mode, edit mode. Kita lihat tadi ini adalah simbol diagram ladder. Nah, kalau simbol electrical ladder yang kita gunakan, maka dia akan berubah menjadi simbol kayak saklar seperti ini. Ya, itu bedanya ya. Jadi kita gunakan saja ladder diagram. Ya, sampai di sini saya kira cukup. Silakan mengembangkan sendiri, menggambar beberapa pengontrolan sesuai dengan yang sudah diperoleh pada mata kuliah sebelumnya di instalasi listrik 2 atau di pengontrolan motor-motor listrik. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe agar nama teman-teman semua yang menonton ini saya bisa memantau dan melihat apakah Anda menonton secara tuntas atau tidak di video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.